Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Basara Maharani, NIM H1C081059. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi Surfer untuk metode penelitian geofisika eksplorasi, yaitu metode gravity. Langkah pertama yang kita lakukan itu memasukkan data coupling dari data map info ke dalam data topex XYZ data. Karena dari sana dapatnya itu formatnya X1 dan Y1 juga X2 Y2. Jadi kita memasukkan data North, West, East, South itu menggunakan itu. Untuk North itu menggunakan Y2, South itu Y1, West itu X1 dan East itu X2. Lalu kita pilih metode yang akan kita ambil atau data yang diambil, lalu klik Get Data. Selanjutnya kita copy semua data yang ada di sini, lalu dimasukkan ke aplikasi Surfer. Untuk menampilkan grid, kita tambahkan Ctrl W, lalu dipaste saja. Nah, untuk data yang ini, kita masukkan lagi Gravity, Get Data, lalu sama dimasukkan ke sini. Di copy lalu paste. Nah, lalu per kolom-kolom ini kita masukkan ke Excel. Nah, dari data topex tadi yang dimasukkan ke Surfer, itu kan di sana ada kolom A. Nah, ini nih. Kolom A, B, C, dan seterusnya. Lalu kita masukkan ke Excel. Untuk kolom Y ini diisi oleh kolom A di Surfer. Untuk X itu B, elevasi C, dan FAA itu G. Nah, lalu untuk kolom B, BC, dan SBA, yaitu Bogger Correction, juga Simple Bogger Correction, ini menggunakan rumusnya ada di sebelah. Nah, untuk Bogger ini, kita menggunakan data elevasi dikali oleh 0,0419. Lalu untuk elevasi, Bogger Correction ini menggunakan elevasi dikali 2,33, lalu dikali lagi 0,04185. Dan untuk Simple Bogger Anomaly, SBA, itu kita mendapatkan hasilnya dari FAA dikurangin oleh Bogger Correction. Lanjut, setelah kita memasukkan data dan mendapatkan data B, BC, juga SBA, kita masuk lagi ke aplikasi Surfer. Nah, langkah pertama yang dilakukan itu kita menggrid data Excel. Klik menu grid, lalu data. Lalu kita pilih data Excel yang tadi. Di sini ada beberapa kolom, juga grading method yang harus kita perhatikan. Langkah pertama, ini X kita isi oleh Y. Y diisi oleh X. Juga Z kita pilih dengan peta apa yang kita akan buat gitu. Karena kita pertama membuat peta elevasi, kita menggunakan kolom Z untuk elevasi, dan grading metodenya ini menggunakan kriging. Lalu klik OK. Bisa di minimize dulu. Oke. Langkah selanjutnya kita memunculkan kontur dari data yang telah kita grid dengan mengklik menu map, lalu new, map, new, lalu kita klik contour map. Karena kita tadi menggunakan grid data ini, lalu kita pilih grid yang telah kita buat, lalu open.
Setelah muncul konturnya, langsung kita bisa ubah. Juga kita warnain dengan property manager di sini, klik level, lalu kita beri warna, lalu diubah warnanya menjadi graffiti. Jangan lupa untuk memunculkan color scale. Lalu kita input 3D News Surface-nya menggunakan data yang tadi. Open. Juga diubah warnanya menjadi graffiti. Selanjutnya kita akan masuk ke proses layouting. Nah, di sini telah kita layout, juga kita masukkan teks, juga beberapa bentuk seperti square, juga line menggunakan icon ini, teks, rectangle, juga polyline. Nah, ini untuk pembuatan peta elevasinya telah selesai. Lalu langkah selanjutnya akan mengekspor petanya. Diekspor. Untuk pilihan type dari datanya itu kita ubah menjadi JPG. Save. Nah, lalu oke. Lalu peta kedua yang akan kita buat setelah elevasi itu peta dari free air anomaly. Langsung kita hapus saja karena kita udah save. Export juga. Langkahnya sama seperti tadi. Klik grid data. Lalu data Excel-nya. Nah, untuk perbedaannya itu terletak di kolom Z-nya. Kita ubah menjadi FAA. Metodenya masih kriging, lalu oke. Kita ubah dulu namanya jadi FAA. Oke. Minimize. Lanjut. Kita map. Klik map, new, sama contour map juga. Klik grid data yang FAA tadi. Oke. Lalu diedit seperti tadi. Sama langkah-langkahnya. Klik ininya, propertinya itu di level, lalu fill color-nya diisi, color scale-nya juga di checklist, lalu warnanya dirubah menjadi graffiti. Terus klik OK. Juga jangan lupa tambah 3D surface-nya menggunakan grid FAA. Diedit juga sama graffiti. Oke. Nah, ini untuk kenampakan dari peta free air anomaly. Langsung setelah ini langsung kita ekspor lagi sama seperti tadi.
Lalu type-nya kita ubah menjadi JPG. Lalu save. Oke. Lanjut ke peta ketiga, yaitu peta Bogor. Sama langkahnya seperti tadi, kita hapus dulu. Klik grid lagi, data Excel, open. Lalu kolom yang dirubah, yaitu kolom Z menjadi Bogor. Metodenya masih kriging, lalu oke. Bogor. Oke. Lalu kita klik new contour lagi. Sama, kita klik grid Bogor. Lalu diedit lagi untuk layouting. Nah, ini untuk penampakan dari peta Bogor. Setelah kita edit untuk layoutingnya, lalu diekspor lagi sama caranya seperti tadi. Ekspor, lalu namanya jadi peta Bogor. Jangan lupa type-nya jadi JPG. Lalu klik OK. Untuk peta selanjutnya yaitu peta Bogor Correction. Langkah yang sama dilakukan lagi untuk peta Bogor Correction. Pertama kita menggrid data dari Excel-nya. Lalu Z-nya kita ubah menjadi Bogor Correction, BC. Metodenya masih kriging, lalu klik OK. Oh, lupa, namanya diubah dulu. Bogor Correction. Save. Klik OK. Minimize lagi. Dan add new contour lagi. Menggunakan grid Bogor Correction. Lalu diedit lagi seperti tadi, sama. Mengubah warna, menambahkan scale, dan menambahkan 3D surface-nya. Nah, ini untuk hasil penampakan dari peta Bogor Correction. Langkah selanjutnya sama seperti tadi juga, kita ekspor. Filenya diubah lagi menjadi JPG, lalu di save. Oke. Ya, untuk peta selanjutnya kita akan membuat peta SBA, yaitu Simple Bogor Anomaly, dengan filter 5 ya yang pertama. Jadi di sini penerapan ada filternya. Yang pertama tentunya kita akan menggrid data untuk dijadikan data SBA-nya. Data Excel tentunya, open. Ubah jadi SBA. Dan metodenya kriging, lalu klik OK.
SBA. Save. Oke. Tunggu. Oke. Minimize. Lalu kita akan memfilter dengan klik menu grid, lalu filter. Lalu kita masukkan data SBA. Open. Ubah namanya. SBA filter 5. Save. Lalu kita klik user define filter, low pass filter, dan moving average, dan diubah rows juga call-nya menjadi 5 ya. Lalu oke, langsung kita new dan masukkan data grid SBA filter 5, lalu open. Ya, kita edit. Sini juga kita fill konturnya di fill. Lalu dirubah warnanya menjadi graffiti. Oke. Color scale jangan lupa. Nah, terus kita tambahkan 3D surface. Tentunya dengan filter 5, lalu open. Lalu rubah warnanya menjadi graffiti. Oke. Kecil. Kecilan ya. Nah, udah. Setelah ini telah jadilah peta SBA Simple Bogor Anomaly dengan filter 5. Nah, lalu kita filter petanya dengan klik file, export. Maksudnya itu tadi kita export si petanya. Lalu kita namain peta SBA filter 5. Ini berubah lagi jadi JPG. Lalu save. Oke. Lanjut, kita masukkan filter selanjutnya. Di sini saya memakai filter 25. Karena grid data dari SBA itu udah ada, kita langsung filter aja. SBA, open. Lalu kita klik user define filter, low pass filter, lalu moving average, dan dirubah menjadi 25. Oke. Kita rubah.
lanjut kita klik new contour lagi. Kita klik SBA filter 25 lalu open. Dirubah lagi di checklist fill color, fill contour, terus dirubah lagi warnanya menjadi graffiti. Oke. Lalu tambahkan lagi 3D new surface. Open. Dirubah warnanya. Edit lagi. Nah, ini udah jadi peta SBA dengan filter 25. Lanjut kita export lagi, file, export. Kita ubah namanya jadi peta SBA filter 25. Type-nya jadi JPG. Terus save. Oke. Selanjutnya kita akan membuat peta SBA dengan filter ketiga, yaitu filter 37. Cara yang sama, kita klik grid, lalu langsung filter saja. Klik SBA, lalu open. Outputnya diganti. Save. Lalu klik user define filter, lalu low pass, lalu moving, dan diganti jadi 37. Lalu klik OK. Oke, langsung klik kontur. New contour SBA filter 37 yang telah di grid. Nah, langsung kita layout saja. Lalu dirubah. Kemudian ditambahkan 3D new surface. Lalu langkah selanjutnya diekspor. Type-nya dirubah menjadi JPG. Lalu save. Nah, ini penampakan dari peta SBA atau Simple Bowger Anomaly. Nah, ini. Tada! Nah, selanjutnya kita akan membuat peta SBA lagi, namun menggunakan metode polinomial. Caranya kita klik grid, lalu data, klik data Excelnya,
lalu open. Kolomnya YX data, Z-nya SBA, lalu metodenya dirubah menjadi polynomial regression, lalu kita ubah namanya. Jadi SBA polynom, lalu save. Oke. Minimize, lalu kita klik new contour map, lalu kita pilih SBA polynom tadi yang ada di grid, open. Nah, ini adalah bentuk polinomial dari simple Boger. Lalu sama seperti biasanya, kita ubah warnanya menjadi graffiti. Lalu kita masukkan 3D surface-nya. Oke. Dirubah lagi jadi graffiti. Ya, jadi ini adalah peta dari SBA menggunakan metode polinom. Untuk peta terakhir, kita akan membuat peta elevasi dengan metode polinomial. Caranya kita menggrade dulu datanya. Oke. Elevasi polinomial, dan kita ubah dulu filenya ya. Namanya menjadi elevasi lalu oke. Nah, sudah muncul grading reportnya, kita minimize dulu. Lanjut, kita membuat kontur dengan membuat new contournya. Muncul. Kita edit lagi. Dan memberikan warna, juga color scale, juga 3D-nya. Menggunakan elevasi polinom. Oke. Dirubah juga warnanya, jangan lupa. Menjadi graffiti. Ini juga jadi graffiti. Lalu diedit lagi. Letaknya dibenerin dulu. Set. Mantap. Nah, ini untuk profil dari peta elevasi dengan metode polinomial. Bisa dilihat ya, kalau misalnya peta polinom dengan metode polinom itu lebih simple, namun kurang mendetail. Seperti itu.
Lalu langkah selanjutnya dari pembuatan peta ini, kita mengekspor datanya ya seperti biasa. Ekspor. Lalu kita beri nama dia. Peta elevasi polinom. Mau sedikit menjelaskan tentang perbedaan metode polinom juga Kriging. Nah, kan peta ini pakai metode Kriging ya. Nah, di metode Kriging ini kenapa sering dipakai? Karena lebih fleksibel juga efektif. Jadi lebih terbaca 3 dimensinya itu loh. Seperti jadi ada tinggian atau rendahan dan menampilkan visualisasi yang baik gitu dari data yang tidak teratur tadi. Nah, sedangkan untuk metode polinom ini biasanya itu digunakan untuk menganalisis permukaan secara umum gitu. Jadi biasanya digunakan hanya untuk permukaan saja untuk mengetahui elevasinya. Seperti itu. Juga di sini kan ada color scale map. Nah, di mana ini bisa menggambarkan ketinggian dari tiap-tiap peta itu. Dan dapat mengetahui gravitinya lebih besar di mana. Dapat disimpulkan bahwa dengan kita membuat peta-peta tadi, juga dengan metode-metode yang berbeda itu, kita dapat mengetahui bagaimana bentukan atau profil dari suatu data coupling. Itu kemiringannya, juga ketinggiannya. Sekian penjelasan dari saya, juga cara penggunaan aplikasi Surfer untuk kali ini. Saya Cantika Basara Maharani, mohon maaf apabila banyak kesalahan, juga gangguan untuk kali ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.